Demi mempertahankan nasab palsunya, dari Robito Alawiyah itu siap untuk mengalokasikan cuan yang banyak. Karena mereka dari Robito Alawiyah ini jarang ada orang yang paham tentang ilmu nasab. Ya rata-rata mereka hanya katanya, kadar katanya. Sehingga mereka menggunakan londo ireng. Iya, mereka menggunakan londo ireng alias pribumi yang mungkin butuh cuan, yang memang pinter, agak-agak pinter lah. Kemudian diberi peluang, kalau kamu bisa membantu kami, bisa mencarikan data, ya ini alokasinya, sekian, dikontrak lah. Banyak kok putra pribumi yang pinter, tetapi berjiwa londo ireng. Kalau sudah seperti repot. Pola yang dimainkan oleh Robito Alawiyah itu ya tentunya sama dengan pola-pola yang dimainkan oleh penjajah Belanda, yaitu memecah belah pribumi. Ya kalau sudah seperti ini, siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Standar kita udah ada. Standar saya kan emang sumber zaman ya. Tapi kayaknya kayak Imad, Gus Aziz, sama Said Muhsin dan lain-lain itu salah tangkep gitu. Waktu mungkin pas waktu ngobrol sama Gus Aziz waktu podcast mungkin ya, sumber sejaman itu penting ya, penting lah itu, penting untuk membuat nilai historis dari sejarah Ba'alawi yang ditutur mulai kalau diklaim itu abad ke berapa, ke-9 itu lebih bermakna karena ada sumber historisnya, itu kan lebih bermakna gitu maksudku ya. Ketika sedang mendapatkan urutnya kan lebih utama sampai nomor usulnya kan, nomor historinya itu. Nah masalahnya Kiai Mat itu ngupiak dalil sumber sezaman di kitab-kitab apa salaf, terus kitab-kitab kuning. Saya yakin itu nggak bakal ketemu dah itu. Iya. Karena kitab sezaman atau sumber sezaman itu kan hasil produksi dari apa metodologi historian modern. Sudut pandangnya materialistik atau positivistik, dan itu kan sekuler. Muncul sekitar tahun 50-an lah ke atas maksudnya. Itu muncul belakangan untuk motivasi kritik historis saja, itu motif awalnya itu bukan untuk mengkonfirmasi kalau ini ada atau tidak harus ada sumber sejaman. Siapa pula orang yang punya apa ya, punya keberuntungan ditulis di masa lalu itu? Siapa coba? Paling sobat aja baru tata-tata gitu. Aku kan penasaran gitu, siapa yang punya keberuntungan di masa lalu yang dicatat semuanya atas sampai bawah, ditulis loh ya maksudnya ya. Betul. Kalau itu dipakai untuk standar, aku yakin 75% lah ya, berarti 3/4 ashraf di dunia ini semua kabilahnya itu pasti batal semua itu. Gimana gak batal? Si Abdul Qadir itu ditulis kapan? Coba itu. Terus siapa lagi ya? Siapa itu? Banyak kabilah. Saya sempat nulis beberapa kabilah Sadah, tapi karena tidak begitu lengkap ya, jadi aku cuma nulis beberapa saja. Sadah yang tidak memiliki sumber sezaman itu banyak banget itu. Bahkan ada yang di apa namanya, dibatalkan oleh ulama zaman dulu, tapi akhirnya disahihkan, itu juga ada gitu. Disahihkan di zaman ini. Iya, di abad kemudian maksudnya. Bukan karena untuk ini, bukan untuk menilai bahwa ulama nasab itu apa berdusta, enggak, tapi kan ilmu pengetahuan kadangkali itu terbatas. Sementara ilmu nasab juga meskipun udah memiliki manual, udah memiliki tolok ukur, tapi kan
yang menjaga silsilahnya sebagai pakar itu kan manusia juga, yang kadangkali tidak memiliki kemampuan omnipresent ya, hadir di setiap tempat dalam waktu yang bersamaan, punya keterbatasan tempat, waktu, wilayah juga, terus umur juga kan ya, umur dia nggak mungkin hidup lebih dari 100 tahun, kalaupun ada mungkin Al-Ubaidillah sama Al-Umari itu doang. Sehingga saya umurnya kan 100 sampai 100 hampir 120 tahun itu. Al-Mu'ammar mereka ya, Mu'ammarin yang dipanjangkan umurnya. Terus banyak kabilah juga kalau pakai standar itu bukti bahwa sumber sezaman itu banyak sada yang tidak memiliki keberuntungan untuk melewati syaratnya apa ya, kayak kiamat ajukan itu. Keliru kalau banyak orang yang mengira aku bakal mengisbat melalui sumber sezaman. Agak-agak keliru juga sih. Dan kontrakku sama sponsor bukan untuk mengisbat, mencari jejak historis saja. Dan kontrakku sama sponsor bukan untuk mengisbat. Dan kontrakku sama sponsor bukan untuk mengisbat, mencari jejak historis saja itu. Tapi itu kan lebih mendasar. Iya sih. Sulit dipatahkan kan. Iya betul. Betul. Apalagi udah dapat yang Kevin dapatnya 3 gitu.